Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak? Sebelumnya, di sini izinkan memperkenalkan diri saya Fitri Nanda Safira dengan NPM 221350150 dari kelas 6D. Di sini saya akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Micro Teaching. Baik, mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak? Mari kita duduk semua ya dengan rapi. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini pada hari ini siapa ya yang nggak berangkat? Oh, Adit tidak berangkat. Kenapa tidak berangkat? Karena sakit. Baiklah, karena sakit. Kita doakan untuk teman-teman yang tidak berangkat. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Baik, untuk materi kemarin kita belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Betul, materi kemarin yaitu tentang keberagaman sosial dan budaya di masyarakat. Dan untuk pembelajaran hari ini kita yaitu belajar tentang sikap dan perilaku menjaga dan merusak kebinekaan. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar peserta didik dapat menyampaikan contoh sikap dan perilaku yang menjaga dan merusak kebinekaan. Kalian tahu nggak sih kebinekaan itu apa? Iya betul, kebinekaan itu yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita harus tetap satu walaupun kita berbeda. Contohnya ayo apa? Contohnya yaitu, ibu kasih tahu ya. Contohnya yaitu ketika teman yang berbeda suku atau agama, kita tetap harus menghargai walaupun kita berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda sukunya, kita harus menghargai teman-teman. Jadi, dengan kita perbedaan ini, kita harus tetap saling rukun dan saling menyayangi ya. Oke, untuk itu Ibu akan menyiapkan video yang akan Ibu tayangkan. Mari disimak ya videonya. Menghormati perbedaan agama dan budaya. Hai teman kece, coba kalian amati teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan pandangan ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebutlah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah, walaupun memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Apa sajakah sikap yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah? Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah, misalnya, berteman dengan semuanya tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka, melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal, tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda di sekolah, bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Selain di sekolah, kita juga perlu menghormati perbedaan budaya dan agama orang lain di lingkungan masyarakat. Beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati perbedaan agama dan budaya di lingkungan masyarakat, misalnya, membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, ataupun agamanya. Menghadiri kegiatan upacara adat di lingkungan tempat tinggal. Menonton pertunjukan budaya dari daerah lain. Tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Sekarang paham ya, kenapa kita sebaiknya tidak menganggap agama atau budaya sendiri sebagai yang terbaik?
Pastinya karena kalian bisa jadi bertengkar dengan teman-teman yang berbeda agama atau sukunya. Dan pada akhirnya dapat memicu perpecahan bangsa Indonesia. Video yang ibu tayangkan, apa maksud dari video itu? Kalian tahu nggak? Betul, video itu yaitu tentang keberagaman. Nah, semboyan negara kita yaitu bunyinya apa sih? Kalian tahu tidak? Betul, anak-anak. Untuk semboyan kita yaitu bunyinya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kebinekaan itu berasal dari kata bineka yang berarti berbeda. Di Indonesia ini, kebinekaan menunjuk pada keberagaman suku, budaya, ras, bahasa, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Penting nggak sih kita untuk menjaga kebinekaan? Pastinya penting. Menjaga kebinekaan adalah tanggung jawab semua warga negara dengan sikap toleran dan saling menghormati. Indonesia akan tetap damai dan bersatu. Kita bisa hidup berdampingan secara harmonis meskipun berbeda, karena keberagaman adalah kekayaan bangsa Indonesia. Adapun contoh sikap menjaga kebinekaan di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama, menghormati orang tua, yang kedua, rukun dengan anggota keluarga, yang ketiga, menghormati hak anggota keluarga, keempat, yaitu saling tolong-menolong antar anggota keluarga, yang kelima, yaitu beribadah bersama dengan anggota keluarga. Adapun contoh sikap yang menjaga kebinekaan di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, menghormati guru, yang kedua, berteman tanpa membedakan agama, yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi, yang keempat, saling tolong-menolong dengan teman yang kesulitan, yang kelima, tidak membuli atau mengejek teman. Adapun sikap atau perilaku yang merusak kebinekaan di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama, tidak menerima pendapat anggota keluarga, yang kedua, selalu bertengkar dengan adik atau kakak bersaudara, yang ketiga, tidak mendengar nasihat orang tua, yang keempat, menolak beribadah bersama orang tua, kelima, yaitu berkata kasar dan tidak sopan dengan orang tua. Adapun sikap dan perilaku yang merusak kebinekaan di lingkungan sekolah. Pada pembelajaran ini, Ibu sudah menyiapkan lembaga kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Nah, Ibu akan membagikan setiap anggota terdiri dari 5 anggota. Nantinya, kalian akan mengerjakan soal yang telah Ibu berikan. Nanti, LKPD-nya bisa dikerjakan bersama-sama. Apabila anak-anak tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan kepada Ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan. Untuk hasil kerja kelompok yang tadi kalian kerjakan bisa dipresentasikan di depan kelas. Oke, untuk kelompok 1 boleh dipresentasikan di depan kelas ya. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang telah maju ke depan. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Wah, keren sekali ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah waktunya istirahat dan kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih ya untuk anak-anak yang telah mau mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini, ada yang tahu nggak kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan dari tadi? Baik, Ibu kasih tahu ya. Jadi, dari kegiatan hari ini, kita harus menghargai perbedaan teman-teman, walaupun perbedaan agama maupun budaya yang berbeda. Namun kita harus tetap menghargai perbedaan itu. Tapi perbedaan itu bukan membuat kita menjadi terpisah. Perbedaan itu justru membuat kita saling melengkapi. Mari jadi generasi yang saling menghargai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita doa terlebih dahulu ya. Berdoa gimana? Doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya.